Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami, P. Marbun Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Pra-Peradilan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Permohonan pra-peradilan Tom Lembong ditolak. Penetapan tersangka oleh Kejagung sah. Hakim Pra-Peradilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Atas hal itu, Hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Kejagung terhadap Tom Lembong sah alias sesuai aturan. Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Kata Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun pada persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2024. Hakim melanjutkan karena termohon telah dapat membuktikan, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon patut ditolak. Dan oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka alat bukti lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Tegas Hakim. Sebelumnya tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Zulkifli meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan ex-Mendak Tom Lembong. Mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut, kata Zulkifli, Senin, 25 November 2024, kemarin. Untuk diketahui, Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, ditetapkan sebagai salah satu tersangka impor gula oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung juga menetapkan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, inisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih 400 miliar rupiah, ucap Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024, malam. Dijelaskan Abdul Kohar, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Akan tetapi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, kata Kohar. Selain itu, Kohar menyatakan, impor gula yang dilakukan PT AP tidak melalui rapat koordinasi, rakor, dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real. Tak hanya itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula seharusnya hanya BUMN. Sementara itu, CS diduga mengizinkan 8 perusahaan swasta untuk mengimpor gula. PT PPI kemudian seolah membeli gula tersebut. Padahal, 8 perusahaan itu telah menjual gula ke pasaran dengan harga Rp16.000 per kilogram atau lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi, HET, saat itu Rp13.000 per kilogram. CS diduga menerima fee dari 8 perusahaan itu. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah diolah jadi gula kristal putih PT PPI, dapat fee dari 8 perusahaan yang impor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram, ujar Kohar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.